Halo Lexion, welcome back to EPOS Television Phone of Discussion. Nah, pada EPOS kali ini kita akan membawakan segmen Balsem. Apa sih Ki? Balsem itu? Balsem itu bahas soal KSM. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, boleh nih Ki, kita sebagai host untuk memperkenalkan diri ke kalian. Nah, perkenalkan, nama aku Kakak Suri Ramadan dari biasa dipanggil Kakak. Nama aku Reskia Vanessa Putri, biasa dipanggil Kia. Nah, untuk tamunya ini siapa aja sih Ki? Untuk tamunya kita punya perwakilan dari masing-masing KSM yang ada di Teknik Elektro. Boleh kita panggil nggak sih? Boleh. Nah, bisa kita panggil dari KSM Election. Halo. Halo. Selanjutnya dari KSM Psychorobotik. Halo. Halo. Dan yang terakhir dari KSM Ekosis. Nah, sebelum kita lebih lanjut tuh Bang, boleh dari abang-abang program KSM untuk mengenalkan dirinya. Mulai dari Traction dulu deh. Oh, oke. Kenalin, nama gua Ade Rafli Behaki. Gua dari kelas Telkom 4C. Gua di sini sebagai perwakilan Telex, sebagai ketua Telex ini juga. Oke, Bang. Nah, coba dari Bang, perwakilan dari Psychorobotik. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhriansyah dari IKI 4B. Ya. Saya perwakilan dari KSM Psychorobotik sebagai ketua. Untuk dari KSM Ekosis Bang. Kosis. Oke, sebelumnya kenalkan, nama gue Fahrel dari Toli 4A. Di sini gue sebagai perwakilan dari KSM Ekosis dan juga Departemen Pengajaran. Divisi Pengajaran. Oke, Bang. Mata kurikulum. Ini Ini nggak ditanya. Ini dia. kalau untuk abang nih, siapa? Kenalin, nama gue Rizky Afriliano Kurniawan, bisa dipanggil Ano, dari kelas Telkom 4C, dari perwakilan Telection selaku wakil ketua dari Telection sendiri. Terima kasih Bang. Nah, aku pengen tahu nih Bang, kalau latar belakang dari KSM itu apa sih Bang? Dari gimana minat abang itu bisa sampai masuk ke KSM itu? Gimana dari Telection dulu? Udah dari Telex lagi ya. Kita gantian. Latar belakang Telex tuh yang pertama, kita tuh di sana belajar yang mengenai tentang dunia broadband gitu lah, tentang telekomunikasi. Jadi di Telexian itu kita ada 3 divisi, 2 divisi utama, yang dimana itu divisinya yang pertama ada divisi pengajaran. Di mana tuh divisi pengajaran kita biasanya meet itu pas mau ujian, kayak ujian tengah semester atau ujian akhir semester gitu. Terus PSO juga divisi pengajaran tuh ya namanya. Kita kadang ada meet kalau dari member itu, dari anggota ada yang merasa kesulitan bahas tugas kayak gitu, bahas tugas kuliah. Jadi itu bisa Saling bantu ya Bang? ya bisa saling bantu sama kita kayak gitu. Ini sisanya. Oh iya, selanjutnya ada divisi networking. Divisi networking ini seputar jaringan, kayak kita belajar menggunakan software Cisco Packet Tracer, dimana ini untuk adik-adik nih contohnya nih, nanti berguna banget untuk contohnya untuk semester 4 nantinya gitu. Karena di semester 4 itu ada pelajaran namanya komunikasi data, dan itu belajar pakai tracer dan juga jaringan kayak mikrotik dan juga ngerimping kabel gitu. Lalu ada juga divisi kan Internet of Things ya? Iya. IoT, Internet of Things. Itu software juga Bang? Ya, bisa juga ke software. Softwarenya apa? Arduino IDE ya? Ya udah ide Arduino IDE sama Walkwi. Belajar ya Internet of Things Arduino, ESP32, terus sensor entah sensor jarak, sensor apapun itulah. Pakai banget untuk semester 3 dan semester 4 sih paling itu. Tapi kita di Telex tuh buat
IoT itu kita fokusnya di media transmisinya gitu. Kan IoT itu istilahnya Internet of Things ya. Jadi harus terhubung ke internet. Nah, media kita buat terhubung ke internet itu ada macam-macam. Ada WiFi, seluler, sama jaringan fix kan. Nah, itu belajarnya kita di situ. Oh, situ ya bang. Kalau untuk software itu biasanya abang pakai yang resmi itu apa rank gitu? Crack lah. Kalau Masih. Kalau software itu udah gampang kok downloadnya juga. kalau software mah Nggak harus kakak yang crack. Tinggal ada di Google juga ada iya, instalannya. kalau kita. Arduino IDE gitu. Ya, kita belajar wiring kayak EasyAda itu udah ada. Open source ya. Oh iya, ICADA bisa juga. ICADA tuh kayak buat bikin PCB gitu. Jadi yang buat kita minat join ke Telex tuh kayak gitu. Seru aja gitu. Kita kuliah bidang telekomunikasi nih. Bidang broadband. Terus bahasan di organisasinya tuh tentang itu juga gitu loh. Jadi wawasan kita nggak pas kuliah aja gitu loh. Jadi di KSM juga dapat kayak gitu. Kalau untuk anggota KSM Telekom itu hanya untuk udah di prodi BM sama telekomunikasi aja pak, dari luar bisa Bang? Apa ada member yang dari luar gitu untuk yang sekarang? Untuk saat ini kita member cuma dari telekomunikasi sama BM aja sih untuk saat ini. Belum ada yang dari luar gitu. Iya, belum ada. Ini boleh nggak kalau misalnya dari prodi lain gitu? Boleh. Iya. Kalau emang mau belajar ya kayak belajar telekomunikasi ya silakan aja. Balik lagi ke minatnya gitu. Iya, minatnya. Iya, terbuka. Wow, mesin, misalnya saya anak mesin gitu. Bisa nggak? Boleh aja asal ada kemauan mah. Tapi nggak dibully kan bang kalau aku sih? Enggak lah, justru kita bimbing. Nah, Rupi. Ya, lanjut untuk bagian robotik sendiri gimana Pak? Oke, jadi untuk kayak subjek robotik ini dia kita tuh lebih belajar tentang robotik kayak tentang microcontrollernya, kayak motor-motornya, kayak bagaimana cara robot bergerak. Itu sih kalau untuk subjek robotik. Jadi untuk materi-materinya mungkin hampir sama sih tadi beberapa sama yang Telex ya. Iya. Ada yang ngebahas microcontroller, ngebahas sensor, tapi kalau di robotik ini difokusin buat emang buat robot. Buat robot aja bang. Itu dia pakai software juga pak? Iya, kita pakai software. Untuk software. Kalau untuk software sama, kita juga menggunakan Arduino IDE karena itu kan kita juga memprogram microcontroller ya. Ya, itu menggunakan Arduino IDE. Kalau untuk pembuatan 3D itu kita pakai Tinkercad dan kalau untuk pembuatan PCB itu kita pakai CAD. Boleh lanjut sama SM Ekosis sendiri? Ekosis ya, kalau Ekosis sendiri tuh sebenarnya latar belakangnya Ekosis itu kan panjangannya Electrical Control System ya. Jadi di KSM itu kita belajar di bidang electrical, terutama buat di tegangan tinggi ya. Karena kita mempelajari soal otomasi, terus juga kita sistem-sistem kontrol industri, sama apa ya? Kita tuh sebenarnya kalau misalkan dilihat dari materi itu kita ada yang pertama itu biasa kalau misalkan buat instalasi rumah kayak gini, itu kita di KSM itu juga di Ekosis juga belajar soal instalasi rumah, instalasi perhotelan, instalasi gedung, itu juga kita belajar di situ. Terus juga buat sistem otomasi kayak misalkan simpelnya itu kita kalau di Ekosis itu belajar sistem otomasi itu buat apa ya, kita rangkai suatu panel dan itu diprogram menggunakan program PLC, dan itu tuh programnya itu water level. Oh, ternyata Ya, buat water level. Terus juga buat ya kurang lebih kayak gitu sih kalau misalkan di Ekosis, karena dia ranahnya udah electrical control system. Kalau mungkin kalau di Psycho sama Telex tadi tuh antara robotik, IoT gitu-gitu kan. Nah kalau di Ekosis kita fokus bidangnya itu di control system. sistem panel gitu ya. Iya. Nah kalau untuk software dari PLC itu biasanya apa ya bang? Apa bang? Kalau buat software VLC sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Iya. Cuma kalau karena kita ngikutin apa yang dikasih sama dosen itu kalau misalkan di Teletol itu
kita diajarinnya pakai apa namanya game win sama pakai apa sih Path Nether EcoStructure. Nah, itu sebenarnya ada banyak kalau misalkan buat apa namanya software lain tuh kayak ada CX Programmer, terus ada apa Mitsubishi GX Wall gitu. Itu juga kita belajar begitu. Kalau buat software instalasinya sendiri tuh kita pakai AutoCAD karena buat biar lebih mudah juga ya layoutnya. Iya. Kalau sistem kontrol panel itu dia pakai FluidSim nggak biasanya? Nah itu juga tuh kalau itu udah masuk ke sistem konvensional ya. Iya. Rangkaian konvensional itu kita makanya FluidSim buat rangkaian. Buat soalnya pedometer apa elektris nih? Kalau bisa sebenarnya ya, kalau yang FluidSim yang pneumatik sama yang elektrik itu sebenarnya nggak beda jauh. Cuma dari di dosen di Teltol itu ada namanya Pasilo. Iya. Pasilo itu lebih ngerekomenin FluidSim yang pneumatik karena kalau yang elektrik itu dia ada beberapa bug yang apa ya? Pokoknya ada bug aja gitu. Jadi lumayan ribetin kalau misalkan pakai yang elektrik. Oke, itu sih. Menarik ya. Menarik banget nih, ini nih. Dan selanjutnya, oke. Selanjutnya, project sama kegiatan andalan apa aja sih yang ada di KSM kakak ini? Boleh disebutin dari Seiko dulu kayak. Oke, bro. Itu nih. Oke, untuk agenda tadi. Iya. Agenda sama Robotik bang, biasanya Project. proyeknya apa sih? Oh, Kalau di psikorobotik itu? Jadi kalau untuk agenda, kita ada agenda pengajaran. Untuk pengajaran juga kita bagi dua. Ada pengajaran pembuatan robot, sama kita fokus kemarin itu membuat robot PC penjaga tanaman. Oh. Selanjutnya juga ada proker, itu kita namain circuit cam. Jadi nanti rencananya Psychorobotik akan mengadakan workshop ke sekolah-sekolah. Oh, Ya. Kalau untuk project yang sudah running sekarang itu robot PT tadi penjaga tanaman. Itu udah running belum? Udah running. Sudah selesai juga kemarin materi itu. ini sistemnya kayak gimana? Jadi kalau untuk sistemnya kita hanya memonitoring si kondisi tanah, Oh. kan penjaga tanaman ya. Iya. Jadi kita memonitoring dari kelembapan tanahnya, terus suhu sama kelembapan udara. Nah dari situ Sensor monster. bisa apa ya? Kayak melihat. Jadi nanti robot itu ada ekspresinya gitu. Oh. Oh. Tapi tanaman yang dikontrol itu tanaman Tanaman hias ini. tanaman. Iya. Oh, tanaman hias. Kalau ini apa? Yang buat sensor kelembapan tanah pakai moisture. Tahu Ya Pak? kita pakai DHT. pokoknya dari KSM selanjutnya udah ya? Ekosis silakan. Ya, sih sudah. Coba. Kalau buat ekosis sendiri kita ada kalau buat di agendanya itu kita yang pasti belajar dan ada dua yang dipelajari yaitu instalasi sama otomasi. Otomasinya itu meliputi yang tadi programming, PLC, dan kalau instalasi ya kita belajar soal instalasi tegangan 220 ya, terutama buat instalasi rumah, instalasi gedung gitu-gitu. Intinya instalasi penerangan. Nah, kalau misalkan di Eko sendiri belajar itu kita juga ada praktek, dan kemarin sempat berjalan prakteknya itu praktek dasar. Waktu itu mereka itu praktek instalasi. Jadi kita dari pengurus ekosis itu memfasilitasi saklar, terus juga penerangan dan segala macam. Saklar juga kan ada banyak jenisnya ya. Saklar tuh ada saklar tunggal, saklar seri dan macam-macamnya. Itu tuh mereka tuh harus tahu dasarnya dulu di instalasi, karena kita kan di ekos ini kan kontrol sistem ya, jadi kita perlu tahu dari dasar instalasinya dulu. Itu ada berapa macam jenis saklar. Terus kalau buat projectnya sendiri itu kita ada project bikin lift, dan liftnya ini tuh metodenya ada dua. Jadi ada dua mode, yaitu mode konvensional sama mode PLC gitu. Jadi bisa switch pakai mode konvensional. Konvensional tuh kalau kalian belum tahu ya, konvensional tuh basicnya dia tuh enggak apa? Panel sih. Iya, sama. Kontrol panel gitu. Iya, cuma dia tuh nggak pakai
program gitu. Kalau konvensional biasanya cuma pakai relay, kontaktor segala macam. Dan kalau yang pakai PLC itu lebih simpel ya, karena semua relay, semua kontrol itu dari PLC. Itu PLC-nya pakai apa dulu? PLC-nya kita pakai Schneider. Nah, Boleh lanjut dong. Oke, kalau dari Telexnya sendiri agendanya itu terakhir udah dari dua divisi itu kan, divisi IoT sama divisi networking. Dari divisi IoT sendiri kan sebelum kita langsung megang alatnya itu, kita belajar, kita ajarin dulu adik-adik kita ini untuk belajar dari website Tinkercad untuk simulasi dulu lah, ibarat biar mereka tahu nih ini sensor-sensor apa yang dipakai, terus cara kerja gimana kayak gitu. sama Walkman. Iya, sama Walkwi. Dua itu yang untuk IoT-nya itu, untuk sebelum ke ininya lah, ke barangnya langsung. Nah, kalau dari networking sendiri itu kita udah belajar jaringan dasar. Sebelum itu jaringan dasar ya kan ya, jaringan dasar karena gimana ya? Bikin satelit ya? Enggak. Jadi dari itu kan kita belajar jaringan dasar lewat software Cisco Packet Tracer itu. Nah, nantinya insya Allah minggu depan ini kita agendanya pengen barangnya langsung lah ibarat. Kalau dari IoT-nya itu lebih langsung pegang alatnya, gimana cara wiringnya, gitu-gitunya. Nah, kalau dari networking mungkin dari awalnya itu LAN, kabel UTP. Itulah, kabelan UTP sama aja sih sebutannya. Itu ngerimping sih dari awal, mungkin itu kalau dari agendanya. Ya kalau proyeknya sih kita masih ini ya, masih running juga sebenarnya. Proyeknya juga buat adik-adik tingkat karena kita masih baru ya running di Telex. Kita tuh buat, kan kita ada eleksi bukan ya? Iya. Eleksi ya? Ada. Eleksi apa udah kemarin bukan udah ganti nama ya? Jadi apa sih? GLKT apa? GLKT. Ya GLKT. Nah kita tuh buat project buat itu sebenarnya. Nanti buat networking tuh kita mau bikin sistem hotspot. Tahu kan kalian suka pakai hotspot PNJ kan? PNJ hotspot. Nah kita mau bikin kayak gitu. Jadi Ini gimana? Wifi sendiri apa? ya wifi sendiri. Kita pakai range extender nanti dari hotspot HP misal. Terus kita perluas jangkauannya lewat access point. Nanti lewat access point terus ke mikrotik. Nah di mikrotik itu kita buat hotspot nantinya. Tapi providernya bisa bebas gitu. Bebas karena kita nge-range extender sendiri gitu loh. Cuma memperluas ini aja. Browse jaringan dulu. Iya. Misal dari HP aja gitu. Kita nge-hotspotin nih HP. Bisa tuh diperluas jaringannya. Jarang bisa gue. Iya jarang. Kayak itu. Nah buat IoT itu kita sebenarnya udah ada project jammer. Ya, Apa jammer? ya. Apa tuh jammer? Jammer itu kayak kita tuh ngejammer frekuensi. Jadi fungsinya tuh buat ngejammer Bluetooth. Kalau alatnya itu dihidupin, nanti Bluetooth yang terkoneksi, misal kita pakai earphone nih, earphone kan koneksinya pakai Bluetooth tuh. Nah, koneksi earphone ke HP itu bisa kita putusin pakai jammer. Jadi frekuensinya kita tumpangin itu. Gangguin frekuensi. Nah, dari Bluetooth ya. ngegangguin frekuensi dari Bluetooth ke HP kayak gitu. Mau aja kayak Tapi bisa misal nih lu lagi pakai headset nih. Nah, gue yang ngejammer gitu. Bisa gitu. Bisa. Tanpa Enggak, kita pakai alat kalau itu. Bikin dulu dari ikonnya. Sebenarnya tuh mau buat di kelas sih sebenarnya. Biar pas kuliah tuh gak ada yang biar nggak ada yang pakai. iya kayak gitu. Biar fokus lah kuliah kayak gitu. safety. Ya gitu. Safety belajar. Itu sih buat proyekannya. Buat yang paling dekat. Oh iya bang, katanya nih, aku baru dengar nih katanya dari teman-teman itu di tahun 2005 mendatang katanya ada event IBX. Nah dari KSM Abang ini mau ikut serta nggak ke IBX ini soalnya? Kita dengar udah ada yang daftar. Iya kata Bang Taki sendiri itu dari TL udah di kelompok apa buat mengikuti event IBX ini.
Kalau gue jujur IBX gak tau ya apa. Ya, IBEX itu apa tuh? Itu International Bachelor Education, ada exhibition dan competition. Kompetisi internasional gitu. Iya. Oh, Oh, elektro gitu. Iya, Sebenarnya bukan Oh, umum. umum kan, bukan mewakili KSM, mewakili prodi atau jurusan. Itu mewakili KSM. masih itu. Saya kurang tahu sih itu mewakilinya kemana ya. Saya cuma emang di Telkom itu ada yang ikut program. Kalau dari Ceki sendiri, Baru dengar sih. Baru dengar. Ya, kalau pribadi baru dengar. ya. Mungkin yang lain udah tahu ya. Kalau dari Buat, Telex tuh kita buat lomba gitu kita paling deket tuh ke E-Time malah. Ya, Iya. Lomba internal. E-Time ya. Tapi internal kan udah nasional kan. Enggak, maksudnya dari jurusan kita sendiri. Iya. Kan mau go internasional. E-Time tuh kita di E-Time kan ada lomba networking tuh. Nah, itu tuh mau di situ lombanya. Buat Telex. Jadi untuk IBF ini baru ada dari Telkom ya. Iya. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih tantangan dari proses belajar selama mengikuti KSN. Tantangan gimana sih? Saya kok mungkin tantangannya lebih banyak. Yang legal mah lebih dikit Banyak dong. banget tantangannya biasanya. Dari saya robotik dulu. Oke, kalau untuk tantangan Tantangan kelas. pembelajaran ya, Besar nggak juga kelas? sebenarnya lebih ke mungkin lebih tinggi sih. Karena kan kita bikin project ya, kita minjemin komponen ke teman-teman yang mau belajar, itu kan mutual ya. Nah itu masih tetap jadi tantangan dari kita. Itu aja sih mungkin. Tapi beda uang kas. Uang kas ada Biasanya berapa bang kalau uang kas? Setiap pertemuan 5.000 per minggu. per minggu. Oh, 5.000. Enggak setiap pertemuan itu. Enggak, karena takut membebani sih takutnya. Nah, kalau pertemuannya tuh berapa seminggu sekali atau Seminggu 2 kali. oh seminggu? Iya, Biasanya dari apa itu? di hari Rabu sama hari Kamis. Iya. Ya, kan kami juga mau bikin rencananya mau bikin banyak robot, itu juga agak terkendala di biaya. Iya. Dari jurusan dari jurusan gas. Mungkin bisa sih nanti Bisa. Dijuin. Kan bisa minta ke gedung kiri. Bisa minta gedung. Kalau Karena legal. legal bisa minta gedung. Iya. Telex katanya mau legal. Kalau jadi ini lo hostnya Rel. Kalau kalau Telex tuh kita tantangannya sih yang pertama buat pembelajaran ya. Yang pertama tuh komponen. Kenapa sih kita tuh pas pertemuan soal online. Nah itu buat ngehindarin tantangan tersebut gitu. Jadi biar kita tetap belajar walaupun nggak ada alat-alatnya yang kita inginkan gitu loh, kayak gitu. Tapi komunikasi sama membernya pesertanya itu gimana? Sama Ya kita kayak Kayak gitu kalau cuma join Zoom doang. Iya. Kayak biasanya kalau kita kuliah kan biasanya ya mahasiswa kalau kita tuh tidur. biasanya basis project lah ininya. Kalau belajar, jadi ini belajar nih satu sesi. Nah mereka tuh kalau udah selesai belajar disuruh bikin apa sih kayaknya simulasi serupa lah gitu loh, kayak gitu. Sesuai sama materi yang dikasih. Iya kayak gitu. Jadi apa sih tantangannya itu aja sih, komponen buat Taki. Tolong bantu kita beliin komponen. Nikon doang Nikon. Bantuannya ke Dinki. Tadi ya dia gedung Langsung kita. Taki ya? Kita Taki ya dulu. Taki. Apa lagi? lanjut ke ekosis. Posisi nggak ada tantangan, nggak bisa. Ya, ya, ya. Tantangan pasti ada lah. Saya kemarin butuh PLC kemarin. Setiap ngejalanin sesuatu kan pasti selalu ada tantangan. Pasti kalau misalkan dari 2 KSM tadi kan kayak tantangannya kebanyakan di komponen biaya ya. Tapi kalau yang saya rasa ya itu justru kita lebih ke ini sih internal kita sendiri mengurus, karena beberapa itu memang ada yang karena kan ini kita ngejalanin di periode baru ya. Sedangkan di periode baru ini banyak juga sibuk entah di proker yang ada di HME atau
sibuk di HME-nya itu sendiri gitu. Jadi mereka itu kebanyakan susah ngebagi waktunya, time management itu masih kurang lah. Tapi alhamdulillah kita bisa ngejalanin itu walaupun entah kekurangan masa atau kekurangan apa. Tapi alhamdulillah sih kita kalau buat masalah komponen gitu kita aman aja, di support juga. Mungkin kalau Taki juga mau support. Tapi beliin PLC. PLC kurangin ya Allah. Mikrotik boleh? Ya, mikrotik. Mikrotik boleh. Tapi kita butuh mikrotik nih 3. Terus kalau kita sih satu lagi ya boleh. Ya boleh. Mungkin dari ada kamu BM ya. Iya. Nah, pas kita tuh BM pas belajar sebelum ujian tuh kenapa yang dibahas soal Telkom. Nah, karena di situ tantangannya dari mentor kita sih. Mentor kita tuh buat divisi pengajaran tuh anak Telkom semua. Gitu. Jadi buat mata kuliah Telkom sama BM kan beda ya. Kalau Beda dong. Beda banget. Nggak beda banget Nggak sih. beda banget. Kayak kita semester 1 udah belajar rangkaian listrik, mereka belum kayak gitu. Di semester 2 kita udah belajar antena, mereka baru di semester 4 kayak Iya. gitu. Mereka udah bikin PCB, kita baru semester 2 bikin PCB. Kayak gitu. Jadi belajarnya beda. Jadi kenapa yang dibahas soal Telkom terus itu tadi alasannya. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi ke temennya. Kebetulan tahun ini dari Teleksi juga di BM banyak kayak. Iya tahu. Ya benar. Jadi mungkin bisa di tahun kita nanti yang divisi pengajaran ada di BM. Nah bagus. Udah Iya, Bu. calonnya nih. Masuk divisi apa? Aku IT. Oh. Bagus. Jadi Berarti nanti kalau ada offline datang ya. Harus nih. Nanti yuk. Ingat. Insyaallah. tapi emang target pertemuan berapa kalau Telek? Kita berapa ya target pertemuan tuh 8 Mas. Dari mulai Target pertemuan yang dijalanin gitu. Silabusnya itu berapa? Iya, kita udah bikin silabus networking Telex tuh kita ke UAS tuh udah nyampe project harusnya. Project. Kayak gitu. Saya sendiri. Untuk target itu 9 pertemuan. Kemarin pertemuan terakhir kalau untuk pembelajaran ya. Iya. Nanti jadi selanjutnya setelah agenda pengajaran nanti kita bakal buat bareng-bareng gitu. Kalau host sendiri? Deh. Lu ya hostnya. Aduh. Jadi ya masalah. Jadi host Salah ya? center lagi. Iya. Usah ini deh, usah nih. Iya, kalau ekosis sendiri tuh sebenarnya buat target sebenarnya kalau sesuai sama silabus itu 20 pertemuan. Cuma kita tuh baru jalan 9 pertemuan. Dan pertemuan itu tuh kita ada yang berapa yang offline, ada juga yang online. Dan ya tadi yang kayak tadi saya bilang sih, kalau buat praktek udah pasti kita bakal nyusunnya offline. Terus insya Allah minggu depan juga bakal jalan buat lanjut ke materi PLC. Oke. Terakhir nih. Tuh penutup sama ajakan buat adik-adik nanti yang mau join di KSM binaan di teknik elektro ini. Boleh dari Udah penutupnya nih, udah penutup. Tutup nih. Penutup ya. Doa Terima kasih sudah menonton. trending ini. Ya kalau ini ya, tutup kemana ya? Ya, Tapi tunggu anggota adik-adik kamu Oh. masuk nih. buat teman-teman Promosi nih. entah dari prodi TL, entah dari prodi Toli, entah dari prodi EC, entah dari prodi IKI, entah dari prodi mesin, semuanya kalian bisa Kok gue gak disebut? Kan Telkom nggak disebut nih. dari Personal. Telkom, dari prodi BM, semuanya kalian bisa join ke KSM Ekosis. Kenapa sih kalian harus join ke Ekosis? Karena Kenapa tuh? kalian tuh bakal ngerasain yang namanya disetrum. Kenapa tuh di strum? Karena dari pengalaman project sih banyak juga lumayan yang pernah ngerasain, entah lagi wiring ini apa sih namanya,
saklar gitu. MCB. Karena kita saklar kan ini ya, saklarnya ngambang gitu, terus pakai kabel tunggal. Ada berapa yang kesetrum gitu. Terus kalau misalnya PLC itu mau belajar programmer, terutama di PLC itu juga kalian bisa banget join di KSM Ekosis kayak gitu. Lanjut. Saya ke robot. Sehingga Langsung ajakan aja. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang punya minat di bagian pemrograman, terus pembuatan robot, bisa banget nih join ke KSM Psycho Robotik. Jadi di kita tuh nanti bakal belajar tentang robot dan membuat alat-alat sih. Ya, ditunggu teman-teman. lanjut buat Telex. Oh iya. Untuk yang punya minat di bidang telekomunikasi, IoT, atau pengen jadi network engineering lah, Oke. kerennya gitu. Bisa banget gabung ke Yang mau jadi Telexion, NOC, NOC, NCC. NCC, terus RF Planner, bisa gabung ke sini. Pengen belajar bagaimana cara bikin smart parking, terus tadi tuh project lu? Smart Garden. Smart Garden, smart jammer, smart system, apapun itu yang pengen berbau IoT, nah ya smart people, terus apa lagi ya? Pokoknya ayo gabung yang mau punya minat seperti itu. Dan untuk yang udah gabung nih, diharapkan nih tolong Semangat. kehadirannya semuanya lah, jangan setengah-setengah gitu, biar kita sebagai kakak-kakak juga ngajarinnya semangat dan kita biar tujuan kita tercapai menuju legalitas. Asik. Ayo gabung. Udah nih. Kita sendiri nih ya. Iya. Kenapa sih? Berdua gitu. Kan bestie gue. Iya ini. Justru yang harusnya ditanya tuh yang sendiri. Kenapa sendiri? Ya, saya sih lebih suka menyendiri. Ya. Ya, tapi nggak apatis kan? Segitu dulu nih di post dari kita hari ini. Ya. Ya. Boleh lanjut kakak? Ayo. Udah gua aja dah, gua. Ada. Ini aja yang untuk. Jadi buat teman-teman Boleh. nonton iPods, jangan lupa nonton iPods setiap hari. Di mana sih? Di mana platformnya? Logonya Di mana? Oh, YouTube. Oke, buat teman-teman Di Spotify enggak? Kan gue udah follow Spotify HM. Spotify ya. Di Spotify udah nggak ada. Ya. Ya, Oke, buat teman-teman electrician jangan lupa nonton iPods yang pastinya di YouTube, di GHME, di semua platform digital, tungguin aja. Ya. Kalau yang nggak ada berarti nggak ada. lupa like dan subscribe, komen kalau perlu. Ramein pokoknya. IGHME, Ya, pokoknya seru banget kalau ada iPods tuh pasti kita antusias. the best. Lo keren, the best. Ya, the best toh. Ya, see you. See you tomorrow.